المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, kita akan melihat satu contoh lagi bagaimana seorang mu'alaf yang ia meninggalkan keyakinan lamanya, ia berbicara tanpa ilmu tentang keyakinan lamanya tersebut. Nah, berulang kali saya katakan bahwa tidak masalah seorang berpindah keyakinan, tetapi jangan bodoh dan jangan bicara tanpa ilmu tentang keyakinan yang lama ataupun keyakinan yang baru. Nah, mari kita lihat videonya. Di dalam Bible mengajarkan ketauhidan seperti yang Yesus ajarkan. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-29, Yesus berkata, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echadnya satu, ya, bukan satu kesatuan, ya. Dan di dalam Lukas 18 ayat 19 terbukti bahwa Yesus tidak mau dikatakan baik dan Yesus menolak untuk dikatakan baik. Kata Yesus apa? Kata Nabi Isa, yang baik hanya Allah saja. Oleh sebab itu, saya mengikuti arahan Nabi Isa di dalam Bible, di dalam Markus 12:29 dan Lukas 18 ayat 19. Nah, dalam video tersebut kita bisa melihat bagaimana ia ternyata belum memahami ajaran iman Kristen tentang konsep ketuhanan, secara khusus tentang ketritunggalan, sehingga dipertentangkan antara tauhid dan trinitas. Seolah-olah tauhid itu bukan trinitas dan trinitas tidak mungkin ketauhidan. Nah, keyakinan semacam ini jelas menunjukkan ia belum mengerti sama sekali apa itu trinitas, apa itu tritunggal, sehingga seolah-olah terkesan menyamakan trinitas itu sama dengan triteisme. Padahal trinitas bukan triteisme. Berulang kali saya katakan, secara bahasa istilah saja berbeda. Trinitas itu tidak sama dengan triteisme. Triteisme adalah keyakinan kepada tiga sembahan, tiga Tuhan, tiga dewa, tiga ilah. Tetapi Tritunggal adalah keyakinan kepada Allah yang Esa, yang satu-satunya. Seperti yang dinyatakan dalam video dari ibu tersebut yang tadi kita lihat, ia mengutip pernyataan Yesus dalam Markus 12 ayat 29, yang Yesus kutip dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, yakni credo, Shema atau pengakuan iman orang Yahudi. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Inilah hukum yang terutama, hukum yang prinsip asas bagi seorang Yahudi, orang percaya pada waktu itu. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang Esa, yang satu-satunya. Namun bukan hanya Yesus saja yang mengutip dalam Markus 12:29. Rasul Paulus, orang yang dianggap biang kerok, pencipta ajaran Trinitas, ternyata dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia juga menegaskan tentang keesaan Allah. Mari kita baca. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan pada bagian B, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Menarik kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Arab. Di sana diterjemahkan ayat ini, wan la ilaha illallahul ahad. La ilah, tidak ada ilah illallah kecuali Allah yang ahad, yang Esa, yang satu-satunya. Kepada jemaat di Korintus yang tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala, yang yakin kepada ada banyak Tuhan, Paulus menegaskan, mengingatkan kepada jemaat, la ilaha illallahul ahad, tidak ada ilah kecuali Allah yang Esa. Bukan hanya Paulus, Yakobus pun menyatakan dalam suratnya, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, di sini kita bisa melihat dua contoh dalam kitab-kitab Perjanjian Baru bahwa Paulus, Yakobus menyatakan tentang keesaan Allah. Dan ini bukan sesuatu yang mengherankan. Seperti yang berulang kali saya katakan bahwa iman Kristen hanya mewarisi saja iman dalam kitab-kitab Perjanjian Lama tentang Allah yang Esa. Jadi seluruh bangunan teologi kekristenan itu bisa dilacak sumbernya dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Dalam hal ini termasuk keesaan Allah. Lalu bagaimana dengan Trinitas? Trinitas itu tidak berbicara tentang sembahan yang lain, tentang Tuhan-Tuhan yang lain, tetapi hanya menegaskan tentang kekayaan, tentang misteri keilahian,
misteri keesaan Allah yang dinyatakan pada zaman Sang Mesias itu datang. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama itu sudah diajarkan walaupun belum secara eksplisit. Karena pewahyuan ilahi itu bersifat progresif, bertahap. Allah menyatakan dirinya. Misalnya kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai ayat ketiga, di sana sudah dinyatakan secara implisit bahwa Allah itu esa dan Allah itu yang esa itu adalah Trinitunggal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini dinyatakan tentang ketauhidan, tidak ada banyak pencipta, hanya ada satu pencipta, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah menciptakan, ada rohnya di sana. Melalui roh Allah yang memberikan kehidupan. Ya kan? Kemudian ayat ketiga, berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wa qalallahu, berkatalah Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, yehiur wa yehiur. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah yang esa itu memberikan kehidupan kepada ciptaan melalui Roh Kudusnya. Rohullah, hayatullah, hidup Allah, dan Ia menciptakan melalui firman-Nya. Kan dikatakan berfirmanlah Allah. Kalau Allah itu berfirman, berarti dalam wujudnya yang esa itu ada firman-Nya, ada akal ilahi, ada logos, ada kalimatullah yang berdiam di dalam diri Allah sebagai sumber dari perkataannya. Nah, kemudian diterangkan di dalam banyak kitab-kitab Perjanjian Lama, karya-karya yang bersifat trinitaris. Pernyataan diri Allah yang bersifat trinitaris ini, yang mencapai puncaknya dinyatakan tentang rahasia ini ketika Sang Firman itu menjadi manusia. Jadi keyakinan kepada Allah yang esa itulah ajaran iman Kristen. Bahwa Dia yang esa yang disebut Bapa menyatakan diri melalui firman-Nya yang berdiam dalam diri Allah. Logosnya, kalimatullah, ilmu Allah, pikiran Allah. Karena itu Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Allah. Keluar dari Allah ini menunjuk kalimatullah, sifat dzatiyah yang melekat, yang berdiam dalam diri Allah. Kemudian tentang Roh Kudus dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26, Roh itu keluar dari Bapa. Jadi berbeda dengan seluruh ciptaan yang lain. Seluruh ciptaan ini itu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi firman dan Roh Kudusnya itu bukan ciptaan, tetapi sifat dzatiyah, hipostasis. Dalam bahasa teologi iman Kristen berbahasa Yunani disebut hipostasis. Realitas yang konkret yang ada di dalam diri Allah, yang tidak mungkin tidak ada. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, pasti di dalamnya termasuk firman-Nya, logosnya, kalimatullah, dan Roh Kudusnya. Tidak mungkin Allah itu ada tanpa memiliki firman, hikmatnya, pikirannya. Bagaimana Ia bisa merancang, berkehendak, menciptakan segala sesuatu kalau di dalam wujudnya yang esa tidak ada kalimatullah, tidak ada akal, logos, ilmu Allah. Bagaimana Ia bisa memberikan kehidupan kalau di dalam wujud Allah yang esa tidak ada sumber hidup, hayatullah, yang memberikan kehidupan kepada seluruh ciptaan. Jadi inilah yang dimaksud Tritunggal. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan sembahan-sembahan yang lain. Kita hanya bicara tentang Allah yang esa itu sendiri. Karena itu kalau Anda membaca buku ini, Kristologi Qurani, penulisnya Hashim Muhammad itu menyatakan di dalam halaman yang ke 175, Anda bisa cek, yang mengutip tulisan Tertullian, dikatakan di sini pada tahun 160 sampai 207 Tertullian merumuskan ketritunggalan ilahi dalam keesaan wujudnya dan nuzulnya firman-Nya yang menjadi manusia dengan menisbahkan Allah, firman, ini maksud Yesus, dan Roh Kudus dengan istilah-istilah teologis seperti ousia. Ousia itu bahasa Yunani, padanannya dalam bahasa Arab jauhar atau zat, dan hipostasi, bahasa Arabnya sifat. Rumusan tersebut berbunyi, Allahu wahid wa huwa thalatha akhunim mutasawiyat fil jauhar. Allah yang esa memiliki 3 hipostasis, sifat dzatiyah yang sehakikat dalam jauhar atau zatnya. Kemudian ia katakan dalam halaman yang ke-176,
Jika dilihat dari pandangan para murid Rasul tersebut, pada dasarnya mereka memiliki kesamaan dalam konsep ketauhidan. Nah, jadi di sini keyakinan iman Kristen pada Allah yang esa, dalam wujudnya yang esa ada firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Itu bukan triteisme. Kita tidak pernah meyakini ada Allah, kemudian Maryam, atau mungkin Zeus, Osiris. Tidak, hanya Allah yang esa yang disebut Bapa. Dalam wujudnya berdiam firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Titik, selesai, sederhana. Siapa yang berkata rumit, itu hanya orang yang tidak mengerti. Ada yang berkata kalau di dalam Islam tauhidnya lebih simpel, sederhana. Nah, pernyataan semacam ini sebenarnya karena belum belajar lebih jauh tentang ilmu teologi Islam. Karena dalam Islam sendiri, kalau Anda pelajari dalam sejarah Islam, itu pernah ada perdebatan hebat tentang keesaan Allah ini dalam kaitannya antara Allah dan sifat-sifatnya. Sampai pernah terjadi mihnah, inkuisisi, ya kan, penyiksaan terhadap mereka yang berbeda pendapat. Mereka yang meyakini bahwa Allah itu punya sifat atau Allah yang tidak punya sifat. Yang mana terjadi perdebatan sampai mengarah kepada penyiksaan fisik, pemenjaraan. Silakan Anda baca. Fakta ini dicatat di banyak buku-buku tentang ilmu kalam. Anda bisa melihat orang yang tidak percaya bahwa Quran itu makhluk, antara orang yang percaya bahwa Quran itu ghairul makhluk atau bukan ciptaan. Yang mana Quran sebagai kalamullah itu makhluk atau bukan makhluk. Kalau Quran itu bukan makhluk, berarti ia tidak diciptakan, ia kekal. Kalau ia kekal, bagaimana statusnya? Berarti ada dua yang kekal. Wah, ini membahayakan ketauhidan. Terjadi perdebatan yang sangat serius dalam tingkat para teolog-teolog Islam. Ya mungkin hal-hal ini tidak dibicarakan di kalangan di kalangan awam, sehingga bagi mereka Allah itu esa, titik. Tetapi kalau kemudian masuk ke dalam pembicaraan lebih jauh, bagaimana hubungan antara keesaan Allah dengan sifatnya, cara khusus dengan wujud eksistensi Quran sebagai kalamullah dalam keyakinan Islam. Silakan Anda diskusikan, itu kan wilayah Islam. Tetapi saya ingin sekedar memberikan gambaran saja bahwa di dalam Islam pun pembicaraan soal ketuhanan itu tidak sesederhana yang dipikirkan oleh kaum awam. Ya, oke. Jadi itu yang kedua. Saya ingin menanggapi pernyataan ibu ini terkait Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, di mana ia mengutip sabda Yesus ketika ada seorang pemimpin muda datang kepada Yesus bertanya tentang hidup yang kekal. Yesus katakan, ketika pemuda ini berkata, "Guru yang baik," Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kemudian ia dengan asal bicara, ia katakan ini buktinya Yesus bukan Tuhan, karena Yesus hanya berkata Allah saja yang baik. Nah, tentu dari konteksnya kita bisa melihat bahwa Yesus ingin menegaskan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Bukankah hanya Allah yang baik? Apa engkau sudah mengenal aku secara pribadi, mengenal secara utuh, wah akulah sang firman yang adalah Allah itu sendiri. Nah, justru pernyataannya bisa seperti itu maknanya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus jelas mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu merupakan gelar yang dimiliki oleh Allah sendiri. Dalam Mazmur pasal 23, Yesus menyatakan akulah gembala yang baik. Dan kalau kita lihat dalam Injil Lukas, di sini ada banyak teks-teks yang menunjukkan keilahian Yesus. Bagaimana Yesus menyatakan keberadaan dirinya. Misalkan kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Saya kasih contoh saja karena keterbatasan waktu. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa. Ini bicara tentang misteri keilahian dalam wujud Allah yang esa itu. Anak, Bapa itu kiasan. Ya, Anda harus tahu, Bapa itu bukan bermakna Bapa secara fisik, biologis, tapi kiasan. Sebagai sumber, sebagai sang wujud, the existent. Dan anak kiasan untuk sang firman, kalimatullah. Tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Tidak ada yang tahu siapakah Allah selain anak. Ya kan, anak sang firman dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Nah, ini jelas pernyataan yang eksklusif.
Tidak ada nabi-nabi besar, Musa sekalipun, Ibrahim sekalipun, yang berkata, tidak ada seorang pun yang tahu tentang Allah selain aku. Ya kan? Musa tidak pernah berkata, tidak ada seorang pun yang tahu siapa Allah selain aku. Tidak ada, mereka manusia biasa yang menerima wahyu. Tetapi Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Bapa selain Anak. Dan ini paralel dengan ungkapan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya kan? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dinyatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bukan sekedar melihat secara fisik, tetapi mengenal, mengerti, mengetahui. Tetapi Anak tunggal Bapa. Ini kiasan untuk menunjuk keberadaannya sebagai kalimatullah yang satu di dalam wujud Allah. Allahu lam yarohu ahad faqat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya kan? Al-Ibnul Wahid, hanya Sang Putra Tunggal Bapa, alladhi huwa fi hadnil abi huwa khabbaru. Dia yang menyatakan, dia yang eksegesatu, dia yang menyatakan siapa Allah itu. Karena firman itu penyataan diri Allah. Melalui Sang Firman yang menjadi manusia itu, kita melihat Allah dalam seluruh keberadaan sifat-sifatnya, kasihnya, kuasanya, kebesarannya. Karena itu dia yang menyatakan Allah itu, dan dialah Allah itu sendiri. Jadi jelas di dalam Injil Lukas dinyatakan tentang keberadaan Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Dia yang menyatakan siapa Allah itu sendiri. Jadi bukan seperti yang Anda pahami, Ibu, Yesus menyangkal bahwa dirinya adalah Allah. Tetapi justru Yesus menyatakan tentang keilahiannya dalam banyak teks yang ditulis dalam Injil Lukas. Dan ketiga, kalau Anda mengatakan saya hanya mengikuti Yesus, kalau Anda mengikuti perintah Yesus, Yesus menyuruh, memerintahkan orang yang percaya kepada dia untuk dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa Anda justru keluar dari keyakinan Anda kepada Yesus, Sang Mesias? Bukankah kalau Anda mengikuti perintah Yesus, seharusnya Anda tetap tinggal dalam iman Anda? Percaya Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat satu-satunya yang sanggup menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Ini keyakinan Kristen. Saya terserah dalam keyakinan lain punya pemahaman yang berbeda, tetapi saya hanya ingin membalikkan pernyataan Anda. Kalau Anda mengakui bahwa saya mengikuti Yesus, Anda seharusnya menerima iman Anda, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang dinyatakan malaikat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, Sang Mesias itu. Kalau Anda tidak mempercayai ketuhanan dan kemesiasannya, berarti Anda tidak mengikuti perintah Yesus, sehingga pernyataan Anda itu hanya pernyataan yang asal, yang tidak memiliki landasan teologis dari kitab suci. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Sebagai umat Kristen, kita memiliki hak untuk memberikan hak jawab, memiliki kesempatan yang sama untuk meluruskan hal-hal yang disalahpahami oleh orang-orang di luar iman Kristen terkait iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.